Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dan disayangkan sekali kepada Ketua KPK, Firly, manuver Firly menjegal Anies Baswedan. Padahal kemarin Anies Baswedan sudah diperiksa, bagaimana hasilnya? Kalau tidak ada tindak pidana korupsi, kenapa manuver Firly ini sering mendesak bawahannya begitu? Dan bahkan cerita dari Tempo yang saya baca ramai sekali di Twitter, dan bahkan hari ini Save Anies Baswedan itu menjadi trending topik hari ini. Mari kita baca di Twitternya seperti ini. Ini dari Tok P. Hanya pemufakatan jahat yang bisa menggagalkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Jahat bukan? Dan bahkan komentar dari netizen seperti Eko Widodo, sakit sulit ditemukan celah singkirkan Anies. Saking sulitnya temukan celah singkirkan Anies. Ajang Formula E yang sukses besar mau diperkarakan. Jika ini benar, demokrasi dalam bahaya. Stop kriminalisasi. Save Anies Baswedan. Dan bahkan dari kewenangan penghentian penyidik ini, Ketua KPK Firly Bahuri disebut-sebut menjadikan pasal 40 Undang-Undang KPK sebagai landasan untuk mendesak satuan penyelidikan lembaganya agar segera meningkatkan pengusutan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Berikut ini ketentuan dari pasal 40 tersebut. Pasal 40 dari Undang-Undang KPK ayat 1, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Kalau saya analisa begini, apa yang dilakukan oleh Firly ini seakan-akan ada politisasi. Ini adalah manuver terbesar kepada Anies Baswedan begitu. Memang jelas ada bisikan-bisikan apa dari oligarki yang kemudian Firly ini bisa dalam cerita Tempo itu Anies dipenjarakan begitu dan masuk ke tahap penyidikan, dan ini benar-benar keterlaluan menurut saya pribadi. Artinya hari ini KPK yang jelas ini tidak independen. Saya katakan seperti itu, dan bahkan masih banyak korupsi-korupsi lain. Seperti misalnya Harun Masiku yang hari ini kasus-kasus besar tidak ditangani secara jelas. Dan bahkan hari ini orang-orang yang sukses di pemerintahan kadang dicari-cari pasal untuk agar menjadi korupsi begitu. Dan bahkan seperti ini berita dari koran Tempo. Ini dari koran Tempo, siasat Firly menjerat Anies. Dari Jakarta, Satuan Tugas Tim Penyidik Formula E pada Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan gelar perkara Formula E pada Rabu 28 September 2022. Rapat itu dipimpin Ketua KPK Firly Bahuri, 3 wakil Ketua KPK ikut hadir, yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Nawawi Pamolanggo, serta Deputi Penindakan Karyoto. 3 penegak hukum yang mengetahui gelar perkara ini mengatakan Satuan Tugas Penyidikan yang dipimpin Raden Arif itu membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara tersebut. Hasilnya kasus Formula E itu belum cukup bukti dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Firly berbeda pendapat dalam gelar perkara tersebut. Di gelar perkara itu Pak Firly berkukuh agar kasus Formula E segera naik penyidikan. Ini sudah ada tindakan politisasi kalau menurut saya. Ini tidak independen begitu. Padahal dari tim penyidik yang diberitakan oleh Tempo pada hari ini itu berbeda pendapat dengan Firly. Firly mengatakan Anies Baswedan harus ke tahap penyidikan. Padahal ini adalah tahap penyelidikan. Ini sudah jelas-jelas ada politisasi. Mungkin ada bisikan-bisikan besar kepada Firly dari orang-orang atau oligarki-oligarki yang menjumuskan Anies Baswedan selama ini. Menurut saya ini benar-benar keterlaluan. Maka di sinilah yang kemudian hashtag dari Twitter Save Anies Baswedan ini menjadi trending topik hari ini. Dan bahkan seperti ini. Ini, kata penegak hukum yang mengetahui informasi tentang gelar perkara tersebut kemarin, Jenderal Polisi Bintang 3 itu meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus Formula E. Pertimbangannya sudah ada pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran pidana korupsi. Ini bukan masalah penegak hukum, tetapi ini masalah ada tindak pidana korupsi atau tidak di dalamnya. Kalau tidak ada data, BPK menyatakan tidak ada kerugian negara sedikit pun kepada Formula E.
Kenapa sekarang mau ditetapkan tersangka? Contoh dulu Ahok sebelum memimpin DKI Jakarta ada temuan dari PPK yang kemudian memberikan tindakan tindakan pidana korupsi, dan bahkan ini tidak ada dari PPK sama sekali temuannya, bahkan ini disangka menjadi korupsi, dan bahkan ada mengatakan ada pertimbangan dari pendapat ahli hukum. Ahli hukum itu bukan semerta-merta mensangkakan orang. Jadi ada bukti data begitu untuk melanjutkan ke kasus korupsi begitu. Dan bahkan di sini sudah jelas, Firly meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan sebagai calon presiden, kata seorang penegak hukum lainnya. Ketua KPK Firly Bahuri di rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Cawang Jakarta 10 Timur 10 Agustus 2022. Ini Tempo atau Imam Sukamto. Penegak hukum ini menceritakan alasan Firly Bahuri meminta pengusutan kasus Formula E segera masuk penyidikan. Menurut Firly, pengusutan perkara itu hanya dihentikan ketika partai politik sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Jika tidak, kata dia, penyidikan KPK berpotensi membuat gaduh kondisi politik nasional. KPK baru dapat melanjutkan penyidikan sesuai dengan pemilihan presiden 2024. Lah, ini bukan masalah deklarasi atau tidak, tetapi ini masalah kesejahteraan sosial seluruh bagi rakyat Indonesia. Dan inilah yang kemudian penegak hukum harus melakukan sesuai dengan tupoksi undang-undangnya. Kalau KPK melakukan seperti ini, ada intervensi dari atasan atau dari siapa, atau oligarki manapun, ini yang jelas ini tidak diindependen sekali kepada KPK begitu. Dan bahkan hari ini, kalau benar-benar apa yang diberitakan oleh Tempo ini KPK penegak hukum sebagai pemberantas korupsi Indonesia nomor 1, ini sudah jelas-jelas dicederai dengan berbagai kepentingan para oligarki itu sendiri. Dan bahkan ini sudah jelas nih, dalam gelar perkara itu, kata penegak hukum ini, Firly terus berusaha meyakinkan peserta gelar perkara, baik Satgas Penyidikan tim penyidik mau tim penuntutan, ia berpandangan bahwa penyidik masih bisa menggelar bukti-bukti untuk menguatkan adanya korupsi kasus Formula E. Saat penyidikan agar tim penyidik tidak ragu, Firly juga mengingatkan kewenangan KPK dalam pasal 40 Undang-Undang KPK, yaitu menerbitkan surat perintah penghentiannya. Dan bahkan penegak hukum tadi mengatakan Alexander dan Karyoto mendukung pendapat Firly tersebut. Namun sebagian besar peserta gelar perkara tetap tak sependapat. Gelar perkara ini berakhir dengan beberapa catatan. Salah satu, KPK akan meminta Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Firly disebut-sebut akan turun gelanggangan melobi Ketua BPK Ismayatun. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang isinya menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan Formula E. Dan bahkan ini sudah diaudit dari BPK, tidak ada temuan kerugian negara sebesar pun. Dan mengapa ini ada melobi KPK, melobi BPK, lalu kemudian seolah-olah Anies Baswedan ada kerugian negara dalam menjalankan event Formula E. Ini yang jelas-jelas ada intervensi di dalamnya. Nah, kalau seperti ini demokrasi sudah gagal, sudah dicederai dengan berbagai hal. Menurut saya pribadi seperti itu, dan bahkan di sini sudah jelas. Ini Karyoto belum menjawab pertanyaan Tempo saat diminta konfirmasi tentang gelar perkara tersebut. Adapun Nawawi menyilikkan Tempo menghubungi juru bicara KPK Ali Fikri. Coba konfirmasi ke pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri atau kepada pimpinan yang membawakan penindakan, yaitu Pak Alex, atau langsung ke Ketua Firly, yaitu sebagai Ketua KPK. Hingga Sabtu dini hari, Ali Fikri juga tak merespon pertanyaan Tempo sebelumnya. Ali mengatakan penyidikan Formula E masih terus berjalan. Sejauh ini proses penyidikan masih berjalan, kata Ali pada 12 September lalu. Ismayatun juga belum merespon permintaan konfirmasi Tempo. Anggota 3 BPK, Ahsanul Kossasi, mengaku tak mengetahui agenda pertemuan pimpinan KPK dan pimpinan lembaganya untuk membahas audit Formula E. Kalau komunikasi pemeriksaan kami kan biasa koordinasi, kata Ahsanul Kossasi. Upaya KPK mengusut kasus Formula E dimulai pada November 2001 atau 7 bulan sebelum agenda balap mobil listrik itu resmi berlangsung di Jakarta Internasional. Bahkan ini menjadi politisasi menurut saya pribadi. Ini seakan-akan ada manuver terhadap Anies Baswedan, dan bahkan di sini KPK mengklaim
penyidikan kasus ini dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraan. Lah, KPK sendiri mau perkarakan Anies Baswedan dan belum terjadi tersangka, dan sekarang dibuat-buatlah untuk seakan-akan Anies Baswedan korupsi atau ada kerugian besar, kerugian negara begitu. Padahal ini tidak ada begitu. Ngapain seharusnya Ketua KPK fokus kepada korupsi besar sebelumnya. Harun Masiku masih belum ditangkap dan sebagainya. Fokus ke situ. Ngapain ngurusin orang yang tidak punya korupsi, yang potensi, yang sudah memberikan kontribusi besar kepada negara? Ngapain harus ditangkap begitu? Apakah bisikan-bisikan ini ada kepentingan besar atau jangan-jangan saya tidak tahu, tetapi kalau saya melihat dari berita Tempo yang dirilis hari ini, itu sangat ngeri sekali pada kita. Dan bahkan ini, selama penyidikan KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang, antara lain anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan, ketua Dewan Perwakilan Daerah, terus kemudian banyak yang diminta keterangan. Apakah ada bukti korupsi? Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Setelah diperiksa KPK juga September lalu, Anies berharap menjelaskan kepada tim penyidik akan membuat kasus Formula E menjadi terang dan memudahkan Komisi Anti Rausyah itu menjalankan tugasnya. Insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang dialami akan bisa menjadi terang menderang. Dan ini dikutip dari Tempo ya, dan bahkan ini mencari pakar hukum seirama penyidik. Wow, luar biasa ya. 3 penegak hukum kepada Tempo menceritakan bahwa tim penyidik sudah meminta keterangan beberapa orang pakar hukum pidana selama penyidikan kasus Formula E. Ahli pidana yang diminta pendapat antara lain adalah Romli Atmasasmita. Kepada tim penyidik, kata sumber Tempo, Romli menjelaskan bahwa Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Namun tim penyidik sempat membujuk guru besar Universitas Padjadjaran ini agar bersedia menilai bahwa kasus Formula E salah melanggar pidana dan berpotensi merugikan negara. Tapi Profesor Romli tak bersedia, kata penegak hukum ini. Ini sudah dibuat-buat, ini sudah benar-benar keterlaluan. Masa penegak hukum melakukan seperti ini? Ini sudah dirilis oleh Tempo. Ini sudah jelas-jelas ada politisasi menurut saya, dan menekan bahwa ada monover terhadap Anies Baswedan. Ini sudah jelas. Ini saat gelar perkara serupa pada Senin pekan lalu, kata penegak hukum ini, Firly juga mengkukuh agar penyidikan Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan ini benar-benar keterlaluan ya menurut saya. Ini padahal ini ia melanjutkan beberapa ahli pidana yang juga diminta pendapat memberikan penjelasan serupa dengan Romli. Selanjutnya atas perintah Firly ataupun Karyoto, tim penyidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Maka kemudian kalau ini pelanggaran pidana, Yusril Mahendra dan Pak Mahfud harus berkomentar ini yang tahu di bidang tentang hukum begitu. Dan bahkan guru besar Universitas Al-Azhar Indonesia, Agus Surono, disebut-sebut bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Baik Romli maupun Agus Surono belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo saat ini. Mantan anggota TGOPP Bambang Wijiyanto menilai langkah KPK tersebut merupakan bentuk politisasi dan pemufakatan jahat untuk mengkriminalkan Anies Baswedan. Indikasi kriminalisasi itu makin terasa karena Anies menjadi kandidat kuat calon presiden 2024 dan sudah menyatakan siap menjadi calon presiden. Dan ini sudah nyata begitu. Ngapain Firly juga melakukan tindakan itu begitu. Dan ini ancaman kriminalisasi menjelang koalisi. Pada hari ini Anies memang menjadi presiden terkuat ya, calon terkuat. Dan ini dari kita baca, rencana pembentukan koalisi 3 partai yakni Nasdem, Demokrat dan PKS terusik sebab muncul kabar adanya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuat Anies menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan balap Formula E. Politikus Partai Demokrat Bene Kabur Herman menilai upaya KPK itu merupakan bentuk kriminalisasi dengan motif politik untuk menyingkirkan capres. Ini cara unfair dalam pesta demokrasi dalam Pilpres, kata Beni. Dan masih banyak yang yang melakukan ini. Ketiga partai tersebut belakangan Beni kerap menyebutkan ada upaya menjegal Anies untuk dapat maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 Bidang Hukum DPR itu menyebut sosok di balik upaya ini adalah Gendrowo, namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut. Dan bahkan ini sudah dikomentar dari Demokrat kan ya. Ini juru bicara PKS Pimpin Sopian menyayangkan adanya isu penjegalan tersebut. Jika isu itu benar, KPK bisa dikatakan sudah menjadi alat politik.
Hal ini akan menjadi masalah dalam demokrasi kita, yakni di Indonesia, serta dapat membuat kepercayaan publik semakin turun. Dan bahkan ada hashtag nanti bubarkan KPK, bisa jadi seperti itu, karena ini sudah sejalan dengan undang-undang KPK begitu. Undang-undang KPK yang selama ini yang dipercaya oleh masyarakat menjadi politisasi, tidak independen terhadap penegak orang-orang yang punya prestasi begitu. Dan ini ingin baca, ia mengingatkan bahwa KPK harus menjaga kepercayaan rakyat dengan menangani kasus secara transparan, objektif dan independen. Pimpinan menambahkan apalagi kasus ini diduga melibatkan Anies yang merupakan seorang capres potensi dengan banyak pendukung. Ini sudah jelas politisasi. Kalau ini benar apa yang ditulis oleh Tempo. Dan bahkan Anies Baswedan dalam balapan Formula E Jakarta atau Jakarta Prix 2022 di Jakarta Internasional, bagi Demokrat dan PKS, nama Anies memang kerap disebut menjadi salah satu opsi utama untuk diajukan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Nama Anies muncul dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan bahkan PKS. Ini sudah digadang-gadang menjadi calon presiden terkuat di 2024. Dan bahkan ini, adapun bagi Partai Nasdem, nama Anies sudah disebut menjadi salah satu dari 3 kandidat calon capres 2024. Keputusan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem pada Juni 2022 menghasilkan 3 nama yang diusulkan sebagai calon presiden. Ini sudah jelas-jelas ada kriminalisasi dalam politik, dan bahkan ini menjurus kepada politis begitu. Bahkan ini menjadi trending topik. Ini trending topiknya seperti ini. Ini Anies Baswedan, Chef Anies Baswedan, orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang yang baik lainnya diam dan mendiamkan. Ini, dan bahkan apa yang disampaikan oleh kader Partai Demokrat, mari kita dengarkan. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Ya bukan jahat. Itu tadi kan dari kader Partai Demokrat. Masih banyak komentar-komentar ini. Cara-cara kotor dan keji menjegal Anies menjadi calon presiden 2024. Ini, ayo kita lawan Chef Anies Baswedan. Jangan biarkan baik berjuang sendirian. Ini, apakah langkah Ketua KPK RI seperti ini sudah sesuai dengan harapan Pak Fahri Hamzah? Apakah praktik seperti ini yang dimaksud oleh Prof. Mahfud, bahwa jika jadi target maka pasalnya gampang dicarikan solusi? Chef Anies Baswedan mencengangkan laporan Tempo menyebut ada pemufakatan jahat Ketua KPK, kriminalisasi Anies Baswedan. Wow, luar biasa ini. Kesimpulan dari 4 ini. Ketua KPK Firly Bahuri selalu mendesak Satgas penyidik agar kasus Formula E agar kasus Formula E naik ke penyidikan dan meningkatkan status Anies jadi capres sebelum ada partai yang mendeklarasikannya. Terus kemudian Satgas penyidik menolak kasus Formula E naik ke penyidikan, dari penyidik dan ke penyidik. Ketua Firly Bahuri akan lobi Ketua BPK agar membuat audit yang hasilnya ada kerugian negara karena penyelenggaraan Formula E. Ini sudah benar-benar keterlaluan sekali ya kalau melobi seperti ini, padahal dari audit KPK sudah tidak ada seperti itu begitu. Dan ini Ketua KPK mencari pakar yang memberikan kesaksian bahwa ada tindak pidana penyelenggaraan Formula E. Padahal selama ini pakar tidak menemukan unsur pidana. Namun kabarnya Agus Sorono dan Universitas Al-Azhar Indonesia bersedia memberikan kesaksian yang diinginkan Ketua KPK. Berarti banyak yang dipolitisasi hari ini. Wow, ini luar biasa ya. Dan saking sulitnya temukan celah singkirkan Anies Baswedan. Ini menjadi hashtag trending topik hari ini. Dan benar-benar kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh KPK kalau memang tidak independen, memang benar-benar keterlaluan kalau menurut saya pribadi. Ini harus diusut tuntas siapa di balik KPK ini. Dan bahkan ini dari koran Tempo, namun tim pengusut masih kesulitan menemukan bukti permulaan tindak pidana korupsi dalam penghelatan balap mobil listrik itu. Bekerjanya dengan deklarasi pencalonan presiden 2024. Kesimpulan saya adalah hanya satu.
ketika penegak hukum tindak pidana korupsi atau KPK selama ini dicederai dengan berbagai politisasi, tidak independen, yang jelas mending kita bubarkan KPK. Kita balik kepada penegak hukum kepolisian. Walaupun mantan bintang 3 itu Firly juga menjadi dari ex kepolisian kalau nggak salah. Ini benar-benar keterlaluan menurut saya. Ini harus diusut siapa di balik kepentingan-kepentingan ini. Dan bahkan hari ini kalau benar-benar terbukti, masyarakat tidak akan percaya lagi kepada penegak hukum atau seperti KPK ini. Karena sudah jelas-jelas Anies Baswedan sudah dipanggil, hasilnya apa? Diminta keterangan, hasilnya apa? Lebih baik KPK fokus kepada kasus-kasus besar yang dahulu. Harun Masiku masih banyak. Ya, terus kemudian orang-orang yang korupsi ratusan miliar masih banyak. Sampai hari ini tidak pernah tersentuh sedikit pun dengan hukum, dan bahkan Harun Masiku dengan kawan-kawannya bisa tertawa ketika Anies Baswedan dijegal habis-habisan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.